Jangan sombong jadi atasan, jangan tergoda rayuan wanita. Senyum itu jangan ditahan, lepaslah agar tidak menderita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Ketemu lagi dengan aku, Bunda Twin. Hai Mam dan para bunda hebat, apa kabar? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat dan selalu bahagia. Kali ini seperti biasa ya, aku itu mau sharing lagi ke kalian kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga dengan anak kembar yang hidup di desa dan di rumah kayu sederhana. Jadi buat kalian itu yang penasaran hari ini tuh aku mau beraktivitas apa aja di rumah sederhanaku ini, kalian itu simak terus video aku sampai selesai dan jangan kalian skip-skip ya. Pokoknya jangan di skip, ditonton sampai habis. Buat kalian yang lagi mager-mager dan butuh semangat, kalian itu bener-bener harus nonton video aku ini sampai akhir ya. Aku yakin setelah kalian nonton video aku, kalian itu akan kembali bersemangat untuk menjalani aktivitas. Dan juga untuk kalian itu yang selama ini tuh masih kurang bersyukur ya, aku ingin ingatkan ke kalian semua, jangan lupa untuk selalu rajin-rajin bersyukur dengan kehidupan kita, dengan keadaan kita ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita itu mensyukuri keadaan kita, insya Allah ya, kita itu tidak akan pernah merasa kekurangan, kita itu tidak akan pernah merasa kayak nggak berkecukupan kayak gitu ya teman-teman. Pokoknya kita itu selalu bersyukur aja supaya kita itu selalu merasa bahagia. Oke deh teman-temanku semuanya, daripada berbicara yang ngelantur dan nggak jelas gitu ya. Di sini itu aku mau lanjut aja beraktivitas aku. Di sini tuh aku mau ngerebus air gitu ya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman ngeliatin aku sering banget bikin video ngerebus air. Karena ya memang kegiatan aku kan kayak gini gitu ya. Karena juga video aku atau channel aku ini kan memang berkecimpung tentang membahas tentang aktivitas ibu rumah tangga gitu ya. Jadi jangan heran kalau misalnya aktivitas yang aku share itu tuh kebanyakan yang sama, sering berulang kayak gitu. Karena memang aktivitas ibu rumah tangga itu ya selalu berulang. Kalau sekarang ini aku itu kan punya stok banyak kayu bakar ya teman-teman. Kalau misalnya aku itu masak di kompor, aku itu nggak tahu kenapa aku itu merasa rugi kayak gitu. Aku merasa bener-bener rugi kalau aku itu masak di kompor, nggak tahu deh kenapa. Pokoknya kalau misalnya ada kayu bakar, aku itu auto semangat buat masak di kayu bakar gitu ya, daripada di kompor. Kalau misalnya kayu bakar itu tuh dia itu kayak kering gitu ya teman-teman, itu tuh enak ditinggal beraktivitas ya. Yang penting kayunya itu tuh bener-bener kayak harus diperhatikan yang bener-bener kering. Jadi kalau misalnya kita beraktivitas, kita itu nggak harus sering bolak-balik buat ngecekin apinya, buat ngecekin kayunya gitu ya. Ya tapi ya kayak gitu teman-teman, harus kita itu pintar-pintar buat mengatur kayunya supaya apinya itu selalu hidup. Dan di sini aku lanjut mau masak-masak lagi. Di sini tuh aku mau ngulek-ngulek lagi. Kalian tuh jangan bosan ngeliatin aku ngulek terus ya. Udah beberapa video aku itu selalu aku masukin video aku lagi ngulek. Ya karena kayak gini ya teman-teman, aku itu lagi merasa senang banget buat masak dengan sambal yang diulek. Jadi sekarang itu aku itu bener-bener lagi kesenangan gitu ya, punya cobek yang baru. Jadi aku itu bisa selalu masak di sini. Tapi ya nggak menutup kemungkinan ya kalau misalnya aku itu lagi buru-buru, aku itu menggunakan blender aja. Tapi hari ini tuh aku tuh nggak terlalu buru-buru banget sih buat masak. Jadi ya udah aku giling aja atau misalnya aku ulek aja untuk cabai-cabainya supaya rasanya itu jauh lebih endulita. Setelah di video aku yang sebelumnya itu yang masak-masak itu tuh aku masak pete, hari ini tuh aku masak jengkol. Ya ampun, mungkin pada bosan kali ya ngeliatin aku masakin jengkol terus. Semoga deh kalian itu nggak bosan ya teman-teman. Pokoknya aku itu nggak tahu lagi gitu mau masak apa gitu ya, karena di rumah itu ya doyannya kayak gini gitu. Kalau misalnya aku bikin menu lain, kalau nggak ada yang makan gimana dong ya kan. Jadi tetap aja ya teman-teman, aku itu masak sesuai dengan selera aku. Jika mungkin di bagian masak-masak ini kalian itu nggak suka ngeliatin aku masak jengkol, boleh kalian skip ya video aku ketika aku lagi masak jengkol. Tapi kayaknya kalian itu nggak mungkin bosan lah ya, karena aku yakin juga banyak banget orang-orang itu memang yang suka sama jengkol dan pete. Oke, dilanjut lagi. Udah kelar aku itu goreng jengkol. Tapi jengkolnya itu kan aku goreng itu agak jengkol yang agak tua gitu ya. Jadi tadi setelah aku goreng, terus aku agak sedikit tiriskan, lalu aku itu cemplungin ke dalam air ya teman-teman, supaya jengkolnya itu empuk gitu ya. Dan selanjutnya di sini tuh aku mau goreng ikan. Dan jangan lupa kalau misalnya goreng ikan itu minyaknya dikasih dulu tepung terigu supaya ikannya itu tidak ngajak berantem.
Di sini tuh aku mau masak sambal jengkol dicampur sama ikan patin ya. Jadi ikan patin yang aku beli di belanja mingguan aku yang lalu itu teman-teman, aku itu belah-belah gitu ya untuk si ikannya supaya lebih kering. Karena kalau ikan kayak gini tuh sejenis ini itu ya, kalau di rumah kalau misalnya nggak garing dan nggak kering itu biasanya agak kurang suka orang-orang di rumah ya teman-teman, apalagi pak suami gitu ya. Jadi aku itu sengaja buat belahin ikannya, jadi kan kayak berasa lebih tipis gitu kan. Nah jadi ikannya itu bisa jauh lebih kering gitu. Kalau misalnya ikan itu udah agak kering itu tuh makannya enak ya, tapi kalau misalnya nggak kering aku aja tuh suka geli ngeliatinnya, apalagi kan kulitnya itu agak sedikit kayak licin-licin gitu ya teman-teman. Oke, untuk goreng ikan udah kelar. Lanjut di sini numis sambal. Dan seperti biasa kalau aku numis sambal itu, kalau misalnya diulek itu tuh udah aku kasih garam ya. Dan tinggal nambahin micin doang. Wow, menu aku kali ini tuh bener-bener bikin aku itu lapar ya teman-teman. Jarang-jarang aku masak ikan patin diginiin gitu ya. Kalau misalnya aku masak ikan patin kayak di asam pedas, kayak di gulai, itu tuh aku nggak suka ya teman-teman. Karena ikan patin itu menurut aku bikin geli itu kulitnya. Jadi kalau misalnya dia itu dibikin kuah, otomatis bakal kelihatan tambah geli gitu ya akunya. Jadinya aku tuh nggak pernah kalau misalnya ikan patin itu dimasak gulai atau dibikin asam pedas gitu ya. Mungkin kalau dibakar mungkin enak juga sih, cuman aku belum pernah nyoba. Kayaknya sesekali aku perlu juga deh nyobain ikan bakar patin gitu ya. Oke deh, lanjut ya teman-teman ke videonya lagi daripada ngomongin ikan patin. Jadi di sini tuh aku udah kelar buat numis-numisin sambal, dan juga untuk ikan sama si jengkolnya itu udah aku campurin ya. Lalu langsung aku salin aja ke dalam wadah. Oh iya teman-teman semuanya, kalian pada masak apa nih hari ini? Boleh dong tulis-tulis di kolom komentar. Siapa tahu ada yang samaan gitu kan. Dan mungkin juga resep kalian atau menu masakan kalian hari ini tuh bisa jadi referensi aku buat masak-masak menu selanjutnya di hari-hari berikutnya. Oke, dilanjut ya. Seperti biasanya nih, aku kalau udah kelar buat masak-masak, jangan lupa untuk bebersih di area kompor. Kita harus selalu tanggung jawab ya teman-teman. Kalau misalnya udah selesai dipakai, ya udah langsung dibersihkan. Dan inilah menu kami hari ini ya teman-teman. Masya Allah, alhamdulillah. Jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Yang nggak ada cabenya itu adalah buat lauk situin ya teman-teman. Yang ada cabenya buat aku dan pak suami. Oke, dilanjut ke sore harinya. Di sini tuh aku itu ngangkatin pakaian ya teman-teman. Ya tadi kan memang udah sore juga ya. Maksudnya setelah aku kelar masak, aku itu angkatin pakaian karena udah kering. Di sini tuh cucian aku nggak terlalu banyak banget ya, kalian bisa lihat. Dan ini adalah pakaian yang aku cuci di video aku yang sebelumnya. Dan di sini juga aku itu ngangkatin bantal yang aku jemur di video aku yang sebelumnya ya teman-teman. Buat kalian yang belum nonton, ayo cus kalian tonton dulu ya. Udah kelar ngangkatin jemuran, dilanjut lagi ke aktivitas yang berikutnya lagi, yaitu sapu menyapu halaman. Dan supaya kalian itu nggak bosan ngeliatin aku nyapu-nyapuin halaman terus kayak gini, aku itu mau sapa-sapa kalian aja ya. Hai mam, hai bunda, hai semuanya. Terima kasih untuk kalian yang sudah mengklik video aku. Dan untuk kalian yang baru bergabung atau yang baru menemukan channel aku ini, aku ucapkan selamat datang. Perkenalkan aku Dina, ibu rumah tangga dengan anak kembar. Jika berkenan, boleh ya kalian bantu aku mengembangkan channel aku ini dengan cara klik tombol subscribe dan kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan setiap aku update video terbaru. Dan untuk kalian yang berkenan juga, boleh untuk kalian bantu aku untuk kalian share seluruh video aku ke seluruh sosial media yang kalian punya maupun ke tab komunitasnya kalian ya. Aku juga nggak lupa ucapkan terima kasih untuk para penonton setia aku yang sudah selalu menonton video aku dan yang sudah selalu meninggalkan komentar-komentar yang positif serta komentar-komentar yang memberi semangat di kolom komentar aku ya. Pokoknya komentar-komentar kalian itu yang baik-baik selalu membuat aku itu benar-benar bersemangat ya teman-teman. Ya walaupun aktivitas aku itu banyak ngurusin anak kembar, tapi karena komentar-komentar kalian yang selalu membuat aku itu semangat, jadi aku itu kayak bener-bener selalu bersemangat banget ya buat bikin video, buat ngedit, buat dubbing, buat upload gitu ya teman-teman. Pokoknya jasa kalian itu tuh bener-bener gak bisa aku balas ya. Karena apalah artinya channel aku ini kan kalau misalnya kalian itu tidak membantu aku. Pokoknya aku itu berterima kasih ke teman-teman semuanya karena
berkat dukungan kalian semuanya, sekarang channel aku ini jadi jauh lebih berkembang gitu ya. Dan juga semoga kalian tuh selalu bisa mendapatkan manfaat dari video-video yang aku share. Oke deh, dilanjut ya teman-teman. Di sini tuh aku udah kelar sapu menyapu. Aku itu agak dicepetin aja ya buat video nyapu-nyapu kali ini biar kalian tuh nggak terlalu bosan juga. Dan di sini tuh aku udah kelar buat sapu-sapu, terus aku langsung masukin sampahnya. Oh iya, ada yang bilang Bunda Twin kenapa nggak pakai pengki gitu ya. Aku itu udah sering ya teman-teman, kadang itu sengaja nyariin pengki ke toko perabot. Itu tuh selalu habis, nggak tahu deh kenapa ya. Terus ada juga ya tukang perabotan yang lewat depan rumah gitu biasanya. Itu tuh aku berhentiin dia, itu tuh juga nggak ada gitu untuk pengkinya. Nah itu tuh aku nggak tahu ya kenapa kok bisa kebetulan kayak gitu. Semoga deh nanti itu kalau misalnya pas aku lagi beli lagi gitu ya, atau ke toko perabotan lagi, itu pengkinya itu udah ada gitu ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang udah ngasih saran pokoknya ya. Oke, dilanjut lagi nih teman-teman. Udah kelar nyapu halaman tadi itu, terus aku lanjut cuci-cuci kaki gitu ya. Terus aku tuh sebenarnya pengen mandi gitu. Tapi aku itu lihat kok ada lipatan pakaian yang belum disusun gitu. Jadi ya udah aku memutuskan untuk aku susun dulu pakaian-pakaian yang udah aku lipat itu ke dalam lemari ini supaya kerjaan aku tuh kayak bener-bener tuntas gitu ya teman-teman. Aku merasa lemari ini tuh kayak udah nggak cukup ya teman-teman buat pakaian aku sama anak-anak, karena pakaian-pakaian aku itu juga banyak, belum lagi spray gitu-gitu ya. Aku tuh kayak merasa kurang gitu. Dan sempat ada kepikiran pengen beli lemari lagi buat si Twin, cuman aku mikirnya kalau beli lemari lagi nanti mau taruh di mana, takutnya malah kayak kesempitan gitu rumahku kalau terlalu banyak perabotan gitu ya. Aku ucapkan terima kasih banyak ya untuk kalian yang sudah menonton video aku sampai di detik ini, yang sudah selalu mensupport aku. Semoga kalian itu selalu suka. Sampai ketemu lagi ya teman-temanku semuanya di videoku yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you the next video. Bye bye.